Nama saya Yoni Prasetya. Saya sebagai mahasiswa PPG PGSD Prajabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran saya hari ini menggunakan aplikasi Google Meet. Pembelajaran yang saya laksanakan berada di kelas 5. Materi yang akan saya bawakan adalah materi tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan untuk pembelajaran yang keempat, praktek yang saya laksanakan berada di SD Negeri Lempuyang Wangi, Yogyakarta. Terima kasih. Kameranya dihidupkan dulu, Mas Niko, Mas Fadil. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga anak senantiasa diberikan kesehatan. Baik, untuk hari ini, tadi siapa yang pertama kali bergabung dengan Google Meet? Karena Mbak Naihila yang pertama kali bergabung dengan Google Meet. Nah, sebagai bentuk apresiasi karena Mbak Naihila yang rajin, yuk silakan Mbak Naihila teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Naihila yang sudah memimpin berdoa. Nah, sebelumnya ini Bapak absensi terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Mbak Aisyah, oh hadir. Mbak Aisyah. Mas Pandu, oh hadir. Mas Pandu hadir. Mbak Arista, Hadir, Pak. Mas Brian, Hadir. hadir. Mas Raihan, Hadir, Pak. hadir. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sekaligus untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak-anak, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan untuk apa? Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Berdiri. berdiri, betul. Yuk. Pada aku di Itulah negeriku, bangsaku. Ada yang tahu ini gambar apa? Air. Gambar pantai. Kayaknya paraktritis, Pak. Iya, Pak. Paraktritis. Oke. Baik, betul. Nah, jadi gambar ini adalah gambar pantai
Parangtritis. Nah, Oh, pernah. Oh, pernah. ada yang pernah ke sana? Udah, Nah, Pak. Nah, pernah ya. Pernah. Nah, ketika kita berada di pantai Parangtritis, nah itu kita bisa melihat beberapa pemandangan, mulai dari pemandangan pantai, pemandangan laut, kemudian di sebelah timur itu ada pemandangan berupa pegunungan. Kalau ini gambar apa anak-anak? Vanderbook. Vanderbook. Beteng Vanderbilt. Benteng. Beteng Vanderbilt ini yang membuat siapa anak-anak? Pernah. Nah, berarti yang membuat itu manusia ya. Iya, Pak. Kalau Parangtritis tadi yang membuat siapa? Apakah manusia juga? Parangtritis itu tercipta karena proses alam atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah anak-anak tadi mencermati kedua gambar tersebut, kegiatan apa yang Putus. kalian lakukan ketika hari libur? Jalan-jalan, Pak. Sepedaan, Pak. Sepedaan, betul. Pak. Jalan-jalan. Apakah ketika anak-anak di tempat wisata atau di tempat bermain atau berlibur terdapat makhluk hidup? Iya, Pak. Terdapat. Ya. Coba Mas Kivi melihat apa saja? Kucing, Pak. Kucing, semut. Di antara makhluk hidup tersebut adalah benda tak hidup yang kalian temui. Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran keempat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini meliputi yang pertama, setelah kegiatan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang pengalaman berkunjung ke tempat wisata yang berkaitan dengan ketampakan alam alami dan buatan paling sedikit 4 kalimat. Yang ketiga, melalui kegiatan penulisan teks non-fiksi, peserta didik dapat menceritakan hasil teks non-fiksi tentang pengalaman berkunjung ke tempat wisata yang berkaitan dengan ketampakan alam alami dan buatan dengan percaya diri. Selanjutnya, tujuan yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab dan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ketampakan alam alami dan buatan yang ada di daerah sekitar dengan benar. Tujuan yang kelima, melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menemukan ketampakan alam alami dan buatan yang ada di lingkungan sekitar dengan masing-masing 2 contoh. Tujuan yang keenam, setelah memperhatikan penjelasan dan arahan dari guru, peserta didik dapat melakukan pengamatan tentang ketampakan alam di daerah sekitar dengan cepat. Yang ketujuh, melalui kegiatan penulisan hasil pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar dengan benar. Ada yang tahu ini gambar di tempat wisata mana? Hutan pinus. Hutan Pinus. Mas Raihan jawab Hutan Pinus, ya. Pinus. Mas Pinus. Dian jawab Hutan Pinus. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, ballpoint, pensil, buku, lembar kerjanya juga disiapkan. Sudah semua? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah semua, dari gambar ini tadi sudah ada yang menyebutkan ini merupakan gambar hutan pinus Mangunan yang ada di Bantul.
Sekarang silakan dari gambar yang ditampilkan ini, buatlah satu pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Bapak akan pilih secara acak. Yang pertama, Anissa. Apa nama Kayaknya tempat tersebut? Mbak Anissa membuat pertanyaan, apa nama tempat tersebut? Mas Brian, oke. Hutan pinus. Hutan pinus. Tuh, lebih tepatnya hutan pinus Mangunan. Mas Raka, pertanyaannya apa? Bagaimana suasana tempat wisata hutan pinus Mangunan? Ada yang mau menjawab? Mas Pandu, oke. Yus, kan Mas Pandu, silahkan dijawab. Sananya sejuk, Pak. Asri, Pak. Sejuk. Oke. Suasananya sejuk, asri. Sekarang bacalah teks cerita non-fiksi tentang kegiatan berwisata ke kawasan wisata hutan pinus di Mangunan, Bantul yang terdapat di bahan ajar. Silahkan dibaca secara bergantian. Paragraf pertama, Mas Teran. Indahnya hutan pinus Mangunan Bantul. Hutan pinus Mangunan secara administrasi terletak di Desa Sudimoro, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulunya kawasan ini merupakan kawasan tanah kering dan berkapur yang tingkat kesuburannya rendah. Kemudian oleh pemerintah melalui Perhutani, wilayah ini dijadikan sebagai resort pengelolaan hutan RPH dengan program utamanya yaitu melakukan reboisasi. Paragraf ketiga, silahkan Mas Kivi. Dengan semangat, sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Kawasan hutan pinus Mangunan terus berbenah untuk mendukung fungsi hutan sebagai tempat wisata alam dan budaya pembangunan. Fasilitas-fasilitas pun dilakukan di antara penyediaan tempat parkir, loket, retribusi, toilet, musola, rumah makan, gazebo, dan beberapa spot berfoto bertemakan hutan. Terima kasih. Paragraf terakhir, silakan dibacakan Mbak Arista. Kawasan hutan pinus buka setiap hari. Waktu terbaik untuk berkunjung yaitu pagi hari. Di pagi hari, kawasan hutan pinus biasanya akan diselimuti kabut tipis dan udaranya sangat sejuk. Hingga saat ini, belum ada transportasi umum untuk mencapai wilayah ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, paling mudah melewati Terminal Giwangan, jalan terus ke selatan, melalui Jalan Imogiri Timur sampai melewati Pasar Imogiri dengan pertigaan Imogiri. Ikuti rambu petunjuk arah yang ada. Di sepanjang jalan terdapat rambu petunjuk arah yang cukup lengkap. Oke, terima kasih yang sudah perwakilan membacakan teks bacaan berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan Bantul. Anak-anak di sini sudah pernah berkunjung ke sana? Pernah, kadang-kadang, Pak. Pernah, Pak. Belum, Pak. Ada yang sudah pernah, ada yang Kadang-kadang. belum. Setelah anak-anak membaca contoh teks non-fiksi, tadi teks fiksi berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan. Sebenarnya apa pengertian dari teks non-fiksi itu? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Pandu. Non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, Pak. Realita tanpa mengada-ngada. Oke, Mas Pandu menjawab teks yang dibuat berdasarkan realita kenyataan nyata, tidak mengada-ada. Yang lain ada yang mau menyampaikan?
apa itu teks non fiksi? Sekarang Mas Kivi. Teks yang yang beneran apa enggak fiksi. Ya, itu. Teks Ya. yang beneran atau teks yang Berisi terjadi. fakta, Pak. Teks yang terjadi di dunia nyata itu ya. Oke. Iya, Pak. Jadi teks non fiksi itu adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non formal, bisa berupa argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, yang penting adalah teks non fiksi itu tulisannya berbasis data dan fakta yang sebenarnya. Jadi tidak diada-ada. Kira-kira teks non fiksi tadi kan berisi banyak sekali informasi, contohnya yang di teks Hutan Pinus Mangunan tadi, nah itu ada banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan. Nah, menurut anak-anak atau sepemahaman anak-anak, bagaimanakah cara mencari informasi penting dari teks? Membacanya dengan Baca, cermat. Pak. Benar. Mas Abi, apa Mas Abi? Membaca, Pak. Dengan membacanya. Oke, yang lain? Saya, Pak. Membaca Mas Kivi. dengan cermat, Pak. Membaca dengan cermat, Pak. Membaca dengan cermat. Mbak Arista apa Mbak Arista? Dibaca dengan seksama. Dibaca dengan seksama. Terus? Ditemukan ide-ide pokok juga, Pak. Oke, bisa dicari ide-ide pokoknya. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks non-fiksi itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, tentunya kita harus membaca judul teks. Dengan membaca judul teks, nah, itu kurang lebih kita akan mengetahui apa isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Nah, sama ini tadi sudah ada yang menyebutkan membaca teks dengan cermat. Kemudian langkah yang ketiga, itu adalah membuka daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Nah, contohnya tadi di teks berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan, itu tadi ada 5 paragraf. Anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan di setiap paragrafnya. Nah, karena di setiap paragraf itu akan memiliki kalimat utama. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk mencari informasi penting. Sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, itu tadi ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi penting dari teks non-fiksi. Berdasarkan teks non-fiksi tadi atau teks non-fiksi berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan, silahkan anak-anak mencari informasi penting dari teks tersebut. Kemudian buatlah 2 pertanyaan berdasarkan teks. Sudah ya? Sudah Bapak kirim? Sudah, Pak. Oke, itu sudah lengkap bahan ajar. Silakan dicari informasi penting dari teks berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan Bantul. Teks bacanya sudah Bapak kirim di grup. Sudah selesai? Sudah, Pak. Belum, Pak. Pak. Oh, baik. Ada yang belum selesai. Oke, bentar lagi ditunggu. Ya sudah selesai, siapa angkat tangan? Saya, Pak. Mas Teran, Mas Raka,
Mbak Saya, Pak. Aisyah, Saya, Pak. Mas Abdi, Mbak Naila, Mas Kivi, Mbak Arista. Oke, Saya. siapa Mbak Anin? Udah. Tadi anak-anak sudah mencari informasi penting dari teks non-fiksi berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan. Nah, siapa yang mau sukarela menyampaikan hasil pekerjaannya? Saya, Pak. Saya, Pak, paragraf 1. Pak, Pak. Oh Isi, ya, Pak. Saya, Pak. kemudian Mbak Malika, yuk dibacakan informasi penting. Nomor 1, hutan pinus Manggunan terletak di Desa Sudimoro. Nomor 2, hutan pinus diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2015. 3. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di hutan Manggunan adalah tempat parkir, toilet musola, rumah makan, gazebo, gardu padang. Nomor 4. Kawasan hutan pinus buka setiap hari. Oke. Untuk berkunjung yaitu pagi hari. Oke, terima kasih Mbak Aisyah sudah menyebutkan informasi penting dari satu teks non-fiksi. Tadi anak-anak sudah mencari informasi penting dari teks berjudul Indahnya Hutan Pinus Mangunan. Sekarang buatlah 2 pertanyaan berdasarkan teks tadi. Yuk, silakan dibuat 2 buah pertanyaan. Jadi setiap anak sudah membuat 2 buah pertanyaan. Nah, sekarang kegiatannya adalah tukarkan pertanyaanmu kepada temanmu, kemudian jawablah pertanyaan milik temanmu. Nah, di sini yang akan membagikan Bapak, nanti siapa yang akan bertukaran dengan siapa, supaya semuanya mendapatkan soal dari temannya. Oke, sudah siap ya? Bapak bagi. Nanti soalnya bisa dikirim WA atau dikirim di kolom chat, boleh. Ya, Pak. Pertama, Ya, Pak. Mbak Aisyah, silahkan ditukarkan dengan Mas Valen, Mas Ilham dengan Mbak Aisyah. Oke. Yuk, silahkan bertukar soal. Apabila sudah dikerjakan soal milik temanmu. Karena tadi anak-anak sudah saling bertukar pertanyaan dan juga sudah dijawab, Bapak akan ambil beberapa kelompok. Siapa yang mau menyampaikan? Mas Ilham. Oke, Mas Ilham tadi dengan Mbak Kaisya. Oke, yang pertama kelompoknya Mas Ilham, yang kedua kelompoknya Mbak Anissa ya. Dan yang ketiga kelompoknya Mbak Arista. Oke, kita ambil 3 saja. 3 dulu. Nanti kesempatan selanjutnya. Yang pertama Mas Ilham dan Mbak Kaisya. Di manakah letak hutan pinus Mangunan? Terletak di Desa Sidimoro, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kapan present hutan pinus Mangunan? Pada tahun 2015. Oke, Dah, Pak. bagus. Selanjutnya Mbak Kaisya. Di manakah letak wisata tersebut? Terletak di Desa Sudimoro, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus wisata tersebut diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Oke, terima kasih Mas Ilham Selesai dan jam berapa? Mbak Kaisya. Jawabannya sudah benar semua. Setelah tadi anak-anak bertukar informasi penting, kemudian saling menjawab pertanyaan, sekarang buatlah teks non-fiksi tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata bersama keluarga dan tuliskan juga kenampakan alam yang anak-anak lihat. Soal ini ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Aku pergi ke Gembira Loka. Aku melihat binatang tersebut berada di kandangnya masing-masing. Di sana ada banyak hewan, yaitu gajah, harimau, dan ular, dan lain-lain. Itu adalah ketampakan buatan karena binatang di kebun binatang tidak di habitat aslinya. Dan di sebelah Gembira Loka ada sungai, itu ketampakan alam. Nah, Oke, terima kasih jelas, Pak. Mas Vivi. Aku pergi ke Edumbar sama keluargaku. Aku berangkat jam 10 pagi. Setelah sampai di sana, adikku langsung berenang. Aku pun pergi untuk melihat suasana di sekitar. Edumbar ini kebetulan ada di dekat sawah. Sawah di sana terlihat sangat indah. Banyak sekali pepohonan di sana. Saat aku melanjutkan untuk melihat di sekitar, aku melihat banyak sekali permainan dan spot foto yang menarik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Aku pun pulang dengan rasa gembira. Udah, Pak. Oke, terima kasih Mas Raka menyampaikan wisata ke Kedumpak ya tadi ya. Sekarang untuk merefresh pikiran anak-anak, kita akan bermain kuisis. Yeay. Linknya nanti kita kuisisnya live. Siap-siap, Bapak mulai 1, 2, 3. Oke, waktunya sudah habis. Ada beberapa yang belum menjawab. Oke, lagi. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Oke. Oke. Waktunya sudah habis. Yang mendapatkan poin tertinggi adalah Mas Alma. Yang kedua Mbak Arista. Yang ketiga Mas Raihan. Tadi setelah anak-anak melakukan games di kuisis tentang beberapa gambar, itu entah itu kenampakan alam alami atau kenampakan alam buatan. Nah, gambar-gambar yang sudah anak lihat tadi itu merupakan contoh dari ketampakan alam, baik ketampakan alami atau buatan. Nah, sekarang menurut anak-anak, apa itu ketampakan alam? Yang dibuat oleh alam, Pak. Kivi menjawab yang dibuat oleh alam. Ada campur tangan manusia, Pak. Mas Pandu, ada campur tangan manusia. Baik, jadi untuk ketampakan alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketampakan alam alami, dan yang kedua, ketampakan alam buatan. Ketampakan alam asli dari alam dan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau ketampakan alam buatan, pengertiannya apa? Yang dibuat oleh manusia, Pak. Yang dibuat oleh manusia. Betul. Kalau ketampakan alam buatan itu adalah ketampakan alam yang terjadi karena aktivitas manusia. Untuk ciri-ciri ketampakan alam alami, yang pertama tercipta oleh proses alam.
Tidak diciptakan manusia. Tidak diciptakan manusia. Yang ketiga, Bentuknya tidak teratur. bentuknya tidak teratur. Kemudian untuk contoh dari ketampakan alam alami, apa saja? Sungai, gunung, laut, Sungai, gunung, laut, danau, selat, teluk, tanjung. danau, selat, teluk, tanjung, dan yang lain-lainnya. Pokoknya kalau ketampakan alam alami itu yang proses pembentukannya itu alami, diciptakan oleh proses alam, oleh Tuhan yang Maha Esa. Alam buatan. Ciri-ciri ketampakan alam buatan meliputi yang pertama, tercipta oleh proses manusia. Ciri yang kedua apa? Bentuknya teratur. Bentuknya tidak teratur atau tidak melalui proses alam. Kemudian untuk contoh dari ketampakan alam buatan, itu ada waduk, pelabuhan, kebun binatang, bandar udara, stasiun, perkebunan, pabrik, dan yang lainnya. Nah, itu tadi untuk beberapa contoh dari ketampakan alam buatan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan ketampakan alam alami dan ketampakan alam buatan? Tidak. Tidak ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kita lanjut ke kegiatan pengamatan. Nah, setelah anak-anak memahami apa itu ketampakan alam alami dan ketampakan alam buatan, nah, sekarang saatnya kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, untuk petunjuknya, anak-anak bisa melakukan pengamatan sesuai dengan petunjuk pada LKPD yang kedua. Nah, jadi kegiatan kali ini silakan anak-anak bisa melakukan pengamatan di sekitar rumahnya. Silakan anak sekarang bisa keluar dari rumah, bisa melihat-melihat di sekitar rumah ada apa saja ketampakan yang anak-anak lihat. Oke, sudah paham? Ya, Pak. Ini bisa dilihat masyarakat. Ada kebun pisang itu di depan. Oke, di sekitarnya Mas Raka ada perkebunan, kemudian ada pegunungan Pajangan ya di tempatnya Mas Raka itu. Oh, Mas Palen. Baik, ini di sekitar rumahnya Mas Palen banyak persawahan yang untuk ternak kambing. Wow, suaranya kambing itu. Hei, terima kasih Mas. Mas Raihan dulu, oke, silahkan. Yang alami sungai, gunung, waduk, danau. Yang buatan hotel, rumah warga, jembatan, kebun tanaman. Dah, Pak. Oke, terima kasih. Lumayan banyak Mas Raihan menyebutkannya. Ya. Mbak Kaisya. Yang alami, sawah, terus sungai. Yang buatannya, kuburan, kolam ikan, pasar, sama masjid, Pak. Oke, terima kasih. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini tadi kita sudah mempelajari atau kita sudah belajar tentang yang pertama materi tentang teks non-fiksi. Nah, untuk kesimpulannya, teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, cara mencari informasi penting. Yang pertama apa? Cara mencari informasi penting.
Membaca judul teks. Membaca judul teks. Yang kedua, Membaca teks dengan Membaca seksama. teks untuk mengetahui isi teks. membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, Membuka kolom pertanyaan untuk setiap paragraf. membuka kolom pertanyaan atau daftar pertanyaan setiap sehingga paragraf. memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Ya, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kemudian pengertian dari ketampakan alam alami apa? Manusia. Alam alami adalah ketampakan hasil dari alam dan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya tadi ada gunung, ada sungai, pegunungan. Pengertian dari ketampakan alam buatan. Alam yang Dibuat oleh terbuat manusia. Oke, Mas Kivi menyebutkan yang buatan dari manusia. Mas Raka juga menyebutkan dari manusia. Jadi ketampakan alam buatan adalah ketampakan alam yang terjadi karena aktivitas manusia. Contohnya, tadi ada waduk Sermo, kemudian ada museum, ada beteng, kebun binatang, dan yang lainnya. Oke, sekarang ini ada soal evaluasi. Bapak kirim di kolom chat ya. Silakan bisa langsung dikerjakan. Oke, sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya. Oke, coba kita bahas soal nomor 1. Berdasarkan bacaan tersebut, waktu terbaik untuk berkunjung ke Pantai Parangtritis adalah pada Sore hari. Sore. Pada sore hari. Sore menjelang terbenamnya matahari adalah saat terbaik untuk mengunjungi pantai paling terkenal di Yogyakarta. Nomor 7. Ketampakan alam alami ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. C. 1 dan 4. Ada Gunung Merapi Pak. dan Sungai Progo. Itu termasuk penampakan alam. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ini ada refleksi pembelajaran. Silakan nanti bisa diisi di link kuisis yang ada di layar anak-anak semua. Silakan bisa diisi. Untuk tindak lanjutnya, anak mencari 3 contoh ketampakan alam alami dan 3 contoh ketampakan alam buatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan di masa pandemi yang belum berakhir ini, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dimanapun anak-anak berada. Karena sejatinya belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Kivi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum menyudahi pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Kivi yang sudah memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.